Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel Pintu Ajaib. Oke, kali ini saya akan berbincang dengan penggiat aero modeling. Oh ya Mas, dengan Mas siapa? Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Jaka. Mungkin di dunia aero modeling juga banyak teman-teman yang sudah tahu sama saya. Saya lebih dikenal sebagai Dejabu ya. Itu mungkin nama brand produk saya sebelumnya yang pernah saya buat, antena. Jadi teman-teman sudah mengenal saya sebagai Dejabu gitu. Oke, Mas Jaka, ini bisa dijelaskan ini yang ada di tengah-tengah kita ini apa ya? Iya. Jadi ini suatu jenis pesawat aero modeling khususnya untuk FPV aerial system. Ini nama pesawatnya sendiri, sebetulnya ini adalah kit dari pabrikan XUAV. Namanya adalah pesawat Mini Talon. Dia wingspan-nya sekitar 1300 mm. Seperti itu. Kategori pesawat apa ini? Jadi dari kategori pesawatnya sendiri, pesawat ini tergolong sebagai pesawat FPV aerial system. Jadi fungsi utamanya sebetulnya untuk monitoring ataupun FPV, untuk fotografi, pengambilan video di suatu area dari wilayah udara. Seperti itu. Ini rakitan atau beli jadi? Nah, jadi untuk kitnya sendiri ini saya beli jadi. Jadi ini adalah kit pabrikan dari XUAV. Nama pesawatnya Mini Talon. Dan untuk elektrikal dan juga spesifikasinya yang lain itu saya beli. Jadi pesawat ini saya beli spare partnya, kitnya, lalu saya rakit sendiri. Oke. Mungkin bisa dijelaskan tentang spek dari pesawat ini? Nah iya, jadi dari spesifikasi pesawat sendiri, dengan dia dibekali motor sekitar 1000 kV dengan baterai dengan kapasitas 4S dan 9000 mAh. Kurang lebih pesawat ini bisa mengudara sekitar 60 sampai dengan 75 menit. Itu optimalnya. Itu juga masih dipengaruhi oleh cuaca, kondisi medan juga, atau mungkin beban yang dibawa oleh pesawat ini sendiri. Dan untuk remote control pada dasarnya kalau seperti yang di sampingnya Mas ini kan jenis remote control dengan frekuensi 2,4 GHz. Jangkauan sendiri dari remote ini sebetulnya hanya sekitar maksimal 2 km. Sedangkan dengan kebutuhan saya untuk menggerakkan pesawat ini secara jarak jauh, saya membutuhkan suatu modul yang ada di belakang ini. Ini namanya modulnya TBS Crossfire. Ini TBS ini dia merubah frekuensi dari remote aslinya ini yang 2,4 GHz menjadi 915 MHz. Tentunya dengan frekuensi yang lebih rendah diharapkan jarak jangkau dari frekuensinya bisa lebih jauh. Untuk pengalaman saya sendiri, untuk remote control ini disertai dengan modul TBS ini, saya sudah pernah terbang sejauh sekitar 30 km jauhnya. Ya kira-kira dia jarak tempuhnya sekitar PP-nya itu 60 sampai 65 km. Dan untuk videonya sendiri saya pakai kamera FPV, terus video transmitter pakai frekuensi 1,3 GHz atau 1300 MHz. Itu powernya sekitar 600 mW. Kurang lebih dia bisa menempuh jarak pandang sampai dengan 30 km juga. Itu pengalaman yang sudah saya laksanakan dan sementara saya baru bisa segitu. Oh iya, selama memainkan pesawat ini apa saja kendala yang dialami? Jadi gini ya Om, di setiap daerah itu untuk kita menerbangkan pesawat ini kan ada aturan-aturan tertentu yang perlu kita patuhi. Dari ketinggian, mungkin frekuensi yang kita gunakan itu berhubungan dengan remote control kita. Apabila di suatu daerah itu memang banyak sekali pemancar WiFi ataupun pemancar CCTV yang memiliki frekuensi yang hampir sama dengan frekuensi radio saya, itu bisa menghalangi transmisi dari radio saya ke pesawat.
dan mengakibatkan akhirnya pesawat gagal terbang ataupun dia masuk ke dalam mode fail safe, yaitu dia mengamankan diri pesawat ini kembali ke tempat take off dan juga sampai dengan landing seperti itu. Oh iya, tadi saya lihat dari rekaman pesawat ini pas waktu terbang kameranya bisa noleh-noleh, itu gimana itu? Ya seperti ini. Jadi ada beberapa spesifikasi tambahan dari pesawat ini sendiri yang saya tujukan hanya untuk menghibur saya sendiri ya Om ya, untuk bahan untuk saya upload di media sosial ataupun di Facebook. Jadi memang di pesawat ini di kamera saya pasangkan sebuah alat penggerak yang namanya servo. Itu saya masukkan ke switch control yang ada di remote ini. Jadi gunanya apabila saya saat menerbangkan pesawat, apabila pesawat dalam keadaan sudah stabil, saya jadi bisa memantau di sekitar dari pesawat saya, bahkan sampai ke arah belakang. Mulai dari samping, depan, sampai ke belakang, itu bisa saya gerakkan sesuai keinginan saya melalui tombol yang ada di remote ini. Seperti itu. Mungkin nanti rekan-rekan yang pengen lihat ini nanti ada mungkin disertakan videonya sama Om. Oh iya, Om, ini mungkin bisa dijelaskan selama menggunakan pesawat ini suka dukanya apa? Nah iya, perlu diketahui juga ya mungkin untuk teman-teman yang mau belajar ya, untuk menggiati hobi seperti ini memang ada banyak sekali lah suka dukanya. Mulai dari kita kesulitan untuk setting, untuk belajar menerbangkannya sendiri juga perlu waktu. Dan apabila kita sudah bisa terbang, tidak sedikit mungkin rekan-rekan di sana yang sudah menggeluti hobi aeromodeling juga sudah pernah mengalami, mulai dari jatuh ataupun fail safe, yaitu remote sinyal hilang. Mungkin kalau sudah dibekali sistem autopilot enak, jadi pada saat dia sudah sinyal hilang dia akan kembali. Sedangkan kalau kita masih belajar dari tahap manual, terbang line offset oleh pandangan mata, itu suka dukanya banyak sekali, mulai dari sinyal hilang, nabrak, ataupun kita disorientasi, sulit untuk membedakan kondisi pesawat, entah pesawat ini ngadep ke depan atau belakang, kita bingung, dan akhirnya pesawat jatuh, hancur, seperti itu. Kalau dari segi FPV sendiri, kami sudah pernah bermain FPV seperti ini, tapi tetap juga masih ada kegagalan. Itu biasanya kalau sudah pesawat di atas sudah gagal sistem, entah mungkin powernya mati, power modulnya mati, FC-nya merestart sendiri karena mungkin panas dari beban baterai ataupun beban dari motor sendiri, itu bisa jadi sampai jatuh Mas. Jadi saya sendiri pengalaman pernah lah membuat suatu pesawat yang sudah siap terbang seperti ini, itu karena gagal terbang akhirnya sampai jatuh, hancur, dan bahkan ada yang nyemplung ke laut utuh. Jadi semuanya tidak terselamatkan, seperti itu. Oke guys, setelah kalian tadi menyimak segala macam penjelasan detail tentang pesawat ini, nah sekarang kita masuk pada poin yang paling penting, yaitu budget. Nah, Om, ini mungkin bisa dijelaskan kira-kira buat penghobi kalau ingin terjun menekuni hobi ini, kira-kira budget yang dibutuhkan itu berapa? Nah seperti ini ya Mas ya. Jadi kalau seumpama untuk mungkin teman-teman yang di sana yang melihat video ini ingin memulai dengan hobi aeromodeling ini, saya sarankan memulai dari hal yang sederhana dulu. Mungkin bisa terbang line offset tanpa menggunakan flight controller, terbang line offset dengan pandangan mata. Jadi belajar terbang manual dulu Mas. Jadi jangan langsung ke FPV karena akan sulit sekali. Perlu pemahaman sistem kerja pesawat terbang dari pesawat RC itu sendiri. Kalau mungkin memulai dari yang manual dulu, kurang lebih dengan budget sekitar 1,5 juta itu sudah bisa memulai dengan remote minimum 6 channel. Seperti itu. Tapi kalau mungkin rekan-rekan sudah mulai terbiasa dengan pesawat RC aeromodeling manual, ingin beranjak ke autopilot seperti halnya pesawat yang ada di samping kita ini dengan spek mungkin yang saya gunakan ini, mungkin dibutuhkan budget kurang lebih antara 15 sampai 20 juta. Mulai dari pembelian
Google Glass ini untuk melihat tampilan videonya kita membutuhkan Google ini. Lalu untuk membuat videonya mungkin semakin jelas, jadi kita membutuhkan antena yang kualitas yang bagus juga, seperti ini antenanya. Di Google pun juga membutuhkan antena. Lalu modulnya itu juga lumayan harganya gitu loh. Dengan merek TBS Crossfire itu kurang lebih di pasaran harganya sekitar 3 juta hanya untuk modulnya saja. Kurang lebih antara 15 sampai 20 lah Mas untuk ingin memiliki pesawat ini ready to fly. Oke. Siap. Jadi teman-teman butuh budget 15 juta ya buat satu set pesawat, Google dan remote. Serta mungkin tambahan anten yang ada di belakang untuk penguat sinyal. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang santai saya dengan Om Jaka. Om Jaka, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga bermanfaat. Oke, biar kalian lebih semangat, nanti akan saya sertakan juga preparing proses penerbangan ini sampai nanti pada saat terbang hingga pada saat landingnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Media partner, bye. Kita kabut. Jarak gambar omah iki ya? Iya. 228 iki. Iku pertahanan ya. Gambar hilang. Iya, elek Mas. Resine lho. Wis, langsung 50. RS sih, songo-songo ngono. Iya, Mas. Langsung nomor langsung 50 kuning ya. ngono, nomor 50. Oh mau. Iya, langsung kuning ya. Apa nih ya, Mas ya? Lho niki. Oh iya, drop neh. Iya. Apa nih yang unik Mas ya? Iki wis murup to power ya? Wes. Dynamic power ya. Enggak betine baterainya lho di murupno. Aku yo curiga iki ini lho. Iya, aku curiga antenne. Antenne iki. Antennya itu kayak sesuatu gitu loh. Oh, ngetro sampai 30 lho. Ganti anten saya lo. Saya punya anten ini apik iki. Oh, coba iki kan ngetes anten iki saiki kemarin kono gawe iku. Antennya dicepot lah, gak apa-apa sih pas anu. Yo gak apa-apa, tapi los yo. RTL.
kudu cepet cepet. Oh. Langsung RTH pesawat deh. RTL lo suwe sih. Iya. Tapi naik iki songo-songo. Nah, Drop naik. Kae, Bang. Nggak stabil ya. ini sampean antennya harus gini posisinya nih. Gini. Nah, gini di pull soalnya kan dia. Itu lurus. Nah, terus ngoli. Mending iki nih nggak no tripod pisan ya model. Kiri. Harus delok matahari berarti kan baru. Ngananem. Anu, delok iki. Gunung. Gunung lho gak Kabut ketok. soalnya. Iya. Kabut. Nah iku. Sip. Wes iki pas iki. Delok iku gunung iku, kiri sama kiri bawah. Kiri bawah. Oh, iko ireng-ireng. Berarti pesawat nang kono iki. Nyerong ngiri. Enggak iki lho Mas, delok arah antene. Tapi kok tanda panero no? Bom itu loh. Karena geser gini, tapi madhepe wis rono. Oh, melakukan nyerong mungkin pesawatnya ya. Ke giring angin. Nah, ini kendalanya apa Dan? Anten. Anten. Ini nyetir gaya apa ini? Sementara jaraknya berapa kilo ini? Masih 5 kilo masih. 5 kilo. Jadi teman, kalau mau terbang santai pakai pesawat. RTL kembali sambil rokokan. Iya. Iso iku landing. Oh, bisa. Lewat kene kok langsung setrono kok. Lek kok saya apa? Kok aku lek cedek yo. Gimana Dan hasil penerbangan hari ini Dan? Penerbangan cukup lancar, cuman untuk landingnya nih GoPro-nya aman? malik. Itu kenapa Dan? Ya hard landing lah, hard Oh. landing. Anu 3D print-nya yang jelek ini, Ini kok bukan ada pilotnya ini, 3D serabi print-nya nempel yang ini. jelek. Kok ada serabinya nempel? Iya. Bukan kesalahan pilot ini, 3D print-nya yang jelek. Kita lihat adegan nyuncumnya tadi. Adegan nyuncum. Ini loh, cus terus ngepot.
Sip. Baterai aman 14.8 sian. Saya ketemu. Aku dek. Menggok Den. Menggok, Sutet, kiri. sutet. Kiri. Ayo Mas, coba salipun Mas nang ngarepe Mas. Ketokon nang ngene FPV ne. Orang rekod anu elek. Aku ngrikot iki. Yo gak nggae GoPro. Ini enak lah GoPro. Concomno. Angkat iki. Landing berhasil. Gimana landingnya? Berhasil landingnya. Kurang. Muncul dhewe kudu power gede. Loh. Kira. Oh, paham. Mulai muncul. Muncul. Piye ngene iku? Kerekam mau. Kecantol, Cek. Kecantol. Iya. Sing enak ngono gele. Ngene yo. Ngene yo. Lek perlu kene dulu tak cepet tak cekli. Iya. Ini lho. Ojo sampean Oh, Nang ngisor. ngene gak set. Balik. Nguncalnya ternyata lurus, iki mek nguncal ngene tok. Set ngene tok. Tapi rada ngerono. Wis pas asline mau, cuma sampean nguncalnya ngene. Terlalu banter yo. ngene yo. Gak usah gede tenaga, ge perasaan. Tenaga. Ge perasaan. Kurang. 80. Wes iki. 80. Kurang. Langsung landing. Sadis. Angin. Kena angin iki lho keres iki lho, langsung ngene ngene. Iya. Cepet mana? Gak melak dedek sa. Kita 1 juta tok enteng. Heeh. Rusak kita tok kan. Oh, tambel be anu ae sego ae kok. Yo. Awas kena kepala prope sampean. Ngene yo. Iya. Kurang akeh sampean mau throttle e. Woi, kedekin.